Halo, assalamualaikum. Alhamdulillah kita ketemu lagi hari ini. Semangat pagi ya anak-anak untuk belajar. Untuk kali ini kita akan belajar tentang perkalian dan pembagian pecahan. Check it out. Baik anak-anak, kita awali perkalian dengan mengalikan dua buah pecahan biasa terlebih dahulu ya. Misalnya kita punya yang pertama 3/8 dikalikan dengan 5/6. Nah, di sini pada prinsipnya ketika kita mau melakukan perkalian pecahan itu kita menyederhanakan pecahan itu terlebih dahulu. Apabila ada di antara pembilang atau penyebut yang bisa disederhanakan, maka kita sederhanakan terlebih dahulu. Ingat cara menyederhanakan pecahan ya. Jadi kita lihat mana di antara pembilang dan penyebut yang bisa dibagi dengan angka yang sama. Nah, di sini kita lihat 3 dan 6 itu sama-sama bisa dibagi 2. Dibagi 3 ya. 3 dibagi 3, 6 juga dibagi 3. Jadi 3 dibagi 3 itu 1, 6 dibagi 3 itu 2. Nah, setelah disederhanakan barulah kita kalikan antara pembilang dengan penyebut. Maksudnya pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Sama dengan 5/16. Mudah ya? Oke, selanjutnya bagaimana kalau yang akan kita kalikan bukan pecahan biasa, melainkan pecahan campuran? 1/4 dikali dengan 0,8. Nah, kita punya pecahan campuran dan desimal di sini. Oke, apapun bentuk pecahannya, kalau kita mau mengalihkan pecahan tersebut, maka akan lebih mudah kalau kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Jadi dua-duanya kita ubah ke dalam pecahan biasa dulu. 1/4. Jadi berapa? Good, 9/4. Apakah ada yang lupa cara mengubah bentuk pecahan? Bisa dicek pada video yang lainnya di channel yang sama. Dikalikan dengan 0,8 itu adalah 8/10. Nah, yuk kita cek apakah ada yang bisa disederhanakan antara pembilang dan penyebut. Betul, 8 dan 4 sama-sama bisa dibagi 4. Oke, 8 bagi 4 itu 2, sedangkan 4 bagi 4 itu 1. Kita lihat pada pembilang ada 9 kali 2 yaitu 18, dan pada penyebut 1 kali 10 yaitu 10. Apakah berhenti sampai di sini? Belum selesai ya. Kita tadi mengalihkan pecahan campuran dengan desimal, sehingga hasilnya di sini kalau bisa diubah menjadi pecahan campuran atau desimal, maka kita perlu mengubah ke sana. Kalau mengubah ke desimal mudah ya, di sini sudah penyebutnya 10, berarti ada satu angka di belakang koma sehingga hasilnya adalah 1,8. Lalu bagaimana kalau mengubah ke campuran? Kita ubah menjadi 8/10, kemudian 8/10-nya bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 2 menjadi 1/4/5. Nah, finish, sampai di sini selesai. Jadi kita punya dua pilihan jawaban, dalam bentuk desimal ataupun dalam bentuk pecahan campuran. Contoh yang ketiga, bagaimana kalau dua-duanya desimal? Misalnya kita punya 2,4 kali 0,6. Sama ya, kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa menjadi 24/10
dikalikan dengan 6/10. Apakah ada yang bisa disederhanakan? Ada, tapi ada tapinya. Kalau yang akan kita kalikan dua-duanya desimal, tidak perlu disederhanakan terlebih dahulu, karena nanti hasil akhirnya kita akan ubah kembali menjadi desimal. Jadi langsung kalikan antara pembilang dengan penyebut. 24 dikali 6 yaitu 144. Kemudian 10 kali 10 itu 100. Nah, di sini penyebutnya 100, berarti 2 angka di belakang koma ya untuk mengubah ke desimal, sehingga bentuk desimalnya menjadi 1,44. Mudah bukan? Oke, contoh berikutnya yang terakhir untuk perkalian. Misalnya kita punya persen. Nah, dari tadi belum ada contoh persennya. Dan bilangan bulat 25% kali 500 misalnya. Sama di sini kita juga akan mengubah ke dalam bentuk pecahan biasa. 25%, persen itu artinya per 100. Kemudian kali 500. 500 atau bilangan bulat yang lain kalau mau diubah ke pecahan tinggal menuliskan per 1 ya, artinya dibagi 1 itu kan tetap menjadi dirinya sendiri, be yourself ya. Oke, berikutnya, nah di sini kita lihat ada yang bisa disederhanakan antara 500 dengan 100, sama-sama bisa dibagi 100. Biasanya kalau ada yang bilang itu bisa dicoret nolnya. Apa sih maksudnya dicoret itu? Dicoret itu adalah disederhanakan. Jadi 500 dibagi 100 itu tinggal 5. 100 dibagi 100 itu tinggal 1. Atau sama-sama dicoret nolnya 2. Jadi dicoret nolnya itu sama dengan disederhanakan. Oke? Pembilangnya 25 kali 5 yaitu 125. Kemudian penyebutnya 1 kali 1 yaitu 1. Atau bisa kita bulatkan, kita tuliskan dalam bentuk bilangan bulat saja 125. Selesai. Oke anak-anak, kita sampai pada pembagian pecahan ya. Contoh yang pertama, misalnya kita punya 3/4 dibagi dengan 5/9. Nah, seperti halnya pada perkalian, di sini bentuk pecahannya akan kita ubah dulu semua menjadi pecahan biasa. 3/4 menjadi 15/4. Kemudian 5/9-nya sudah pecahan biasa ya. Nah, di sini kita akan membagi pecahan, atau dengan kata lain kita akan membuat pembagian itu menjadi perkalian dari kebalikan pecahan 5/9. Artinya di sini 15/4 akan kita kalikan dengan kebalikan dari 5/9 yaitu 9/5. Nah, jadi dibalik ya pecahan yang ada di belakang. Nah, sekarang kalau sudah dalam bentuk perkalian, berarti kita seperti mengerjakan operasi perkalian kembali. Kita akan menyederhanakan antara bagian pembilang dengan bagian penyebut. Nah, kita lihat di sini pada bagian pembilang dan penyebut manakah yang bisa disederhanakan? Oke, betul. 15 dan 5 itu sama-sama bisa dibagi 5. Nah, di sini 15 bagi 5 itu 3, kemudian 5 bagi 5 itu 1 ya. Nah, sehingga di sini kita dapat hasilnya adalah sama dengan 27/4. Kemudian kita ubah menjadi pecahan campuran. 27 dibagi 4 yaitu 6 3/4.
Kalau ada yang lupa bagaimana cara mengubah dari pecahan biasa ke campuran atau sebaliknya, bisa lihat di channel Ruang Belajar ini video yang lain ya. Berikutnya contoh yang kedua. Misalnya kita punya 2,8 dibagi 0,5. Nah, dua-duanya pecahan desimal. Sama ya, kita akan mengubahnya menjadi pecahan biasa, 28/10 karena satu angka di belakang koma, dibagi 5/10. Sama-sama satu angka di belakang koma. Nah, di sini 28/10 tetap, kemudian ingat kita akan melakukan pembagian pecahan, atau dengan kata lain kita mengalihkan dengan kebalikan dari 5/10, yaitu kita kalikan dengan 10/5. Nah, kita lihat di sini mana yang bisa disederhanakan. Good, betul, ini sama-sama bisa dibagi 10. Nah, biasakan ketika mencoret seperti ini, kalian tulis itu dibagi berapa. Jadi tidak asal coret saja. Jadi kalian tahu alasan mencoret itu adalah menyederhanakan atau membagi ya. Ini dibagi 10, ini 1, sini juga 1. Lalu di pembilang kita punya 28 kali 1 dan di penyebut kita punya 1 kali 5. 28/5, yaitu kalau dijadikan pecahan campuran karena pembilangnya lebih besar menjadi berapa? 28 dibagi 5 yaitu 5, masih sisa 3, jadi 3/5. Loh, kenapa kok soalnya desimal hasilnya kecampuran? Boleh saja. Jadi hasil dari pembagian atau perkalian atau bahkan penjumlahan pengurangan itu nanti bisa menyesuaikan kebutuhan ya, bisa kecampuran, pecahan biasa, persen atau desimal. Kalau mau mengubah ke desimal gimana hasil ini? Boleh 28/5 kita akan jadikan desimal, berarti boleh ya. Ini sama-sama dikalikan 2. Kenapa kok dikalikan 2? Biar jadi per 10. Jadi 56/10 berarti desimalnya adalah 5,6. Like this ya. Oke, contoh yang terakhir untuk pembagian. Misalnya kita punya 0,5 dibagi 20%. How to solve it? Oke, kita ubah ke pecahan biasa dulu. 5/10 dibagi 20/100. Lalu berikutnya bagaimana? Ingat, kita balik ya yang bagian belakangnya ini ya. Nah, kita balik dulu. 5/10 dikalikan dengan 100/20. Lalu kita sederhanakan nih. Mana yang disederhanakan? 100 dengan 20 langsung boleh, nggak harus menyilang atas kanan bawah kiri ya, atas bawah atau pembilang dan penyebut yang langsung atas dan bawahnya pun boleh. Ini sama-sama dibagi 20 bisa. Nah begini, ini juga boleh. 100 bagi 20 itu 5, kemudian 20 bagi 20 itu 1, berarti pembilangnya 5 kali 5 25, kemudian 10 kali 1 itu 10. Ternyata masih bisa disederhanakan. Kalau mau disederhanakan tadi sebelum kita mengalihkan bagian terakhir ini juga boleh, sama aja nanti hasilnya ya. Ini sama-sama masih bisa dibagi 5 menjadi 5/2, atau dijadikan campuran menjadi 1/2. Atau misalnya mau dijadikan desimal tadi 25/10 berarti satu angka di belakang koma menjadi 2,5. Ini juga boleh. Oke,
Mudah bukan mengerjakan perkalian dan pembagian? Oke, sampai di sini materi kita hari ini. Semuanya sudah paham? Alhamdulillah. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.